Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali pagi hari ini kita akan mengikuti program doa pagi GPD Budi Mulya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam ayat ini, meski Paulus dalam penjara, tapi ia tetap menyemangati murid-murid untuk tetap setia di dalam iman. Bahkan Paulus merasa ada sukacita walau dalam penjara. Paulus tetap berpikir positif, berpikir yang baik, bahwa ada maksud Tuhan. Sebagaimana Filipi 1 ayat 14 tertulis. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus nyatakan, justru karena ia di penjara, itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Memang hal ini tidak mudah. Bisa jadi sebagai umat Tuhan, hidup kita menderita karena melakukan perbuatan yang baik, memberitakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar daripada firman Tuhan. Lebih lagi Paulus katakan, supaya mereka berdiri teguh dalam satu roh. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk hidup menyesuaikan diri dengan Injil Kristus, berpadanan dengan Injil, tetap teguh dan tidak goyah. Sekalipun umat Tuhan harus mengalami penderitaan demi Kristus,
Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita harus berdiri teguh. Penderitaan bukan karena berbuat jahat. Di dalam firman Tuhan dijelaskan juga, ada penderitaan karena berbuat jahat. 1 Petrus 4 ayat 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Orang yang berbuat jahat pasti akan menderita karena akan menerima hukuman dan tidak ada masa depan. Orang yang berbuat jahat akan mengalami rasa malu sehingga membuat mereka tertekan. Inilah suatu penderitaan batin. Sementara penderitaan umat Tuhan itu untuk melatih iman. Kadang kesusahan membuat kita semakin mencari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Orang yang tekun berani menghadapi cobaan, ujian, dan kesulitan. Ada daya tahan, kesabaran. Ini adalah latihan iman, akan membuat kita lebih kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kadang Tuhan memproses iman kita. Tuhan melatih iman kita supaya menjadi tekun. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan iman kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun banyak pencobaan, banyak masalah dan pergumulan, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Iman yang diuji akan menghasilkan kemurnian. Iman yang sungguh tidak goyah dan bimbang. Sebagaimana Ayub juga dimurnikan. Dan akhirnya Tuhan akan menolong memulihkan dia. Puji Tuhan, kita tetap mau taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun pergumulan mereka, kesusahan mereka, pencobaan yang mereka alami, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Ingat kepada mereka yang sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus, menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan menolong apa yang dibutuhkan umat Tuhan.
Kiranya Tuhan menjaga keluar masuk kami. Tuhan memberkati kami. Engkau tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Tuhan tolong setiap aktivitas kami. Tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.